sebenarnya yang paling urgent itu pasca bencana. Nah, ini menarik. Jadi Betul. yang paling urgent itu malah pasca bencana. Pasca bencana. Kenapa? Karena seperti itu. Karena itu efek dari apa namanya? Efek dari pemberitaan itu kan kita juga yang kita analisa, yang kita cari adalah efek atau pasca kejadian itu. Maunya apa sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, tangguh, tangguh. Selamat datang di podcast FPB Kabupaten Sampang. Sahabat tangguh, kali ini jumpa lagi bersama saya Gema Adania dan rekan saya Fahromi Nasyuddin. Kali ini kita akan membahas peran strategis jurnalistik dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respon bencana. Seperti apa itu? Dan kali ini sudah hadir narasumber kita sangat spesial ya malam ini ya Mas Rami ya. Jadi untuk sahabat tangguh dimanapun berada, nggak rugi deh pokoknya kita akan ngobrol tentang jurnalisme bencana bersama narasumber yang luar biasa gitu. Betul sekali. Beliau adalah seorang jurnalis senior di Kabupaten Sampang. Saking seniornya udah tensi darahnya udah mulai naik. Jadi kita jangan sampai buat dia emosi ya, Iya, karena tensinya bener. udah naik gitu. Berapa tensinya sudah 140 ya? 140. Artinya sudah mulai lebih tepatnya sudah mulai tua ya. Enggak sih, tapi walaupun tensinya 140 udah Iya. mulai tua katanya, tapi muka masih 17 kok. Betul. Oke, tapi biar lebih kenal kita persilakan aja. Pasti untuk narasumber teman-teman kita. di sini penasaran siapa sih Iya, narasumber betul. kita seperti itu. Perlu kenalan nggak sih? Kan udah terkenal gitu kan? Gak usah kenalan mungkin ya. Mungkin lebih ke penegasan aja gitu untuk lebih siapakah dia gitu ya. Oke siap. Mari kita sapa langsung beliaunya. Selamat malam Mas Hendri. Selamat malam juga. Boleh memperkenalkan diri. Bisa disebut ibu atau mbak ya? Aduh adek gitu. Kayak ini pembalasan untuk yang tensi. betul. Pembalasan. Di prank gitu ya. Oke. Ya, gimana? Mas Hendri pertama boleh dikenalkan dulu nama lengkap Mas Hendri, kemudian gimana sih perjalanan Mas Hendri di dunia jurnalis dan saat ini sudah aktif di berapa organisasi jurnalis gitu. Iya, nama saya Hendrianto dan kebetulan juga ditakdirkan menjadi seorang wartawan ya. Walaupun sebenarnya di jurusan saya sih di bidang keguruan. Cuman karena dari dulu di kampus sudah aktif di lembaga pers mahasiswa dan tergabung di perhimpunan pers mahasiswa Indonesia juga, akhirnya membawa saya untuk lebih tertarik menggeluti dunia jurnalistik. Artinya proses itu sudah mulai dilalui sejak dulu di mahasiswa seperti itu. Nah, di media kami pertama memang bergabung dengan Jopos Raya Madura dan itu di tahun 2012 dan pertama kali memang ditempatkan di Sampang. Dan ini kurang lebih sudah ada sekitar 13 tahun lah sekarang berproses di dunia jurnalistik. Ya penugasannya juga di Madura sudah pernah pernah Dicicipin semua, dicobain ya, semua. kecuali Pamekasan yang masih belum turun di bawah seperti itu. Nah, dari 13 tahun ini juga kita sempat beberapa kali juga terlibat di beberapa organisasi ya. Kalau di organisasi profesi, kebetulan saya dikasih amanah juga saat ini jadi ketua Aliansi Jurnalis Sampang atau AJS ya. Dan yang bergerak di bidang jurnalis juga di lembaga Ta'alfur Nasr, itu lembaga medianya di NU PCNU Sampang. Kebetulan juga jadi ketuanya seperti itu. Dan Mas Romi anggotanya juga. Nah, selain itu juga saya aktif di di pengurus Aliansi Jurnalis Independen Haji Kota Surabaya. Dan beberapa kali juga terlibat di kegiatan-kegiatan sosial seperti itu, termasuk di kebencanaan juga. Nah, berbicara tentang jurnalis misalnya, memang sangat variatif ya di konsentrasinya, terutama memang di Madura itu
sangat sedikit yang memang teman-teman jurnalis bergerak di bidang lingkungan. Nah, dulu kami juga selain aktif sebagai wartawan, kita juga aktif sebagai aktivis lingkungan yang awal tentang ya persoalan-persoalan lingkungan. Ya dulu kita sempat menginisiasi juga kegiatan bersih-bersih pantai yang sampai melibatkan 600 orang. Ya kegiatan menanam pohon dan macamnya kita lakukan. Ya dengan apa? Dengan salah satunya adalah menggerakkan melalui media, gitu kan. Ya kita bergerak di sektor yang berbau lingkungan seperti itu. Oke, berarti udah lama banget ya dari 2012 Sudah sampai lama sekarang banget. sekitar 13 tahun ya Mas Ya, Fahmi. sekitar Sudah 13 tahun. melanglang buana seperti itu. Jadi udah senior banget. Kalau di Madura tadi udah dicoba semua nih, udah pernah Mas Hendri ada di situ ya, ada di Iya. Bangkalan, kemudian Di Sumeneb, Surabaya juga. dan Sampang, kecuali Pamekasan. Nah ini menjadi hal yang menarik juga ya. Jadi Mas Hendri ini udah pernah ada di 3 kabupaten di Madura, sahabat Salsa, yang tentu iklim dan lingkungan itu berbeda-beda kan. Berbeda Gitu. juga. Iya. Ada nggak sih culture shock Mas Hendri ketika Mas Hendri pergi ke suatu kabupaten yang berbeda seperti itu, seperti Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb tadi? Ada nggak perbedaannya yang bikin, oh ternyata di Sampang seperti ini, dan di Pamekasan berbeda, dan Sumeneb juga berbeda lagi, seperti itu? Ya, terutama berkaitan dengan bencana gitu. Kalau yang spesifik kebencanaan relatif agak sama, apalagi kalau kulturnya Madura. Cuman kalau kan culture shock yang sifatnya apa istilahnya ya lingkungan, itu memang karena pertama kali saya langsung ditugaskan di Sampang Yep. dan saya asli Sunda waktu itu, tentu ada perbedaan ini ya, pola pandang mungkin, termasuk juga mungkin Dari segi bahasa mungkin? ya salah satunya itu. Ya memang kaget-kaget juga, apalagi hampir bisa dipastikan itu setiap bulan waktu 2012 sampai 2014 hampir tiap bulan pasti ada pembacokan di Sampang. Oh. Jadi liputannya agak ngeri-ngeri sedap juga kan, turun ke bawah. Jadi bencana. Ya bencana sosial. Bencana sosial, Iya, betul. persoalan ya dulu kan bencana sosial di Sampang itu bisa kita sebutkan seperti kasus yang di Omben sama Karangpenang kayak gitu ya. Ya kita juga dulu sangat ekstra dalam liputan itu sampai ya kita buka di sini juga sampai saya juga dulu ketika mendampingi kegiatan-kegiatan para pengungsi Yep. dari teman-teman masyarakat Omben dan Karangpenang itu, Yep. kita sampai disorot oleh Intel gitu loh, kemana-mana. Siap dulu itu ya? Iya betul. Ya, Konflik. kita sebutnya sebagai konflik sosial. Jadi ya itu salah satu penggunaan kata di dalam peliputan juga kita harus harus dalam tanda kutip harus dipertimbangkan. Iya. Jadi kita lebih dalam konflik kemarin yang orang itu menyebutnya konflik Siasuni itu agak cenderung berefek gitu kan. Jadi efeknya agak lebih luas dan memicu beberapa gesekan-gesekan, sehingga sebagai jurnalis juga itu harus mementingkan itu. Maka harus menggunakan kata yang sekiranya pas dan sekiranya dia bisa menyulut persoalan-persoalan lain, sehingga kita sebutkan di situ konflik sosial. Ya, karena memang itu pentingnya kemudian seorang jurnalis itu paham terhadap jurnalisme bencana. Jadi itu harus paham betul bagaimana kemudian yang awalnya konfliknya misalnya karena bencananya sekian, gara-gara kemudian ditulis oleh seorang jurnalis nggak paham tentang bencana, akhirnya malah ditambah bencana lagi seperti itu. Itu kan juga jadi masalah juga. Nah, saya rasa seorang jurnalis memang harus menguasai juga terkait dengan ilmu-ilmu kebencanaan, termasuk juga yang berkaitan dengan konflik seperti itu. Karena salah satu bencana itu adalah konflik. Iya, betul. Berarti menjadi seorang jurnalis itu tidak gampang ya sebenarnya. Betul. Dengan mata kepala kita secara awam, sepertinya mudah kan ya, cuman menulis aja atau merangkum berita aja, tinggal seperti itu. Tapi di balik semua itu kita harus lebih aware ya. Betul. Dalam hal pemilihan kata, pengolahan berita juga, bagaimana agar tidak menjadi apa ya namanya, agar orang-orang di luar sana itu tidak
memanfaatkan Iya, untuk jadi nggak menjadikan ada konotatif yang asumsi- negatif. asumsi yang negatif. Ya. Malah Gitu, menjadi tentang konflik masyarakat. baru ketika Iya. kita Nah. misalnya salah menggunakan kata saja atau sudut pandangnya salah, ya kita akan menimbulkan konflik baru dan itu bencana lagi kan seperti itu. Iya. Bukan menyelesaikan bencana tapi malah nambah bencana lagi. Iya. Nambah-nambah haters gitu ya. Kata sekarang tuh netizen gitu, buzzer. Nah, itu dan menarik sekali Mas Hendri ya tentang konflik, karena bencana itu ya sekali lagi bukan just bencana alam tapi juga bencana sosial, bencana lingkungan, bencana kehidupan juga gitu. Itu juga harus perlu diperhatikan. Dan Betul. jurnalisme itu juga melingkupi semua hal tersebut ya Mas ya. Betul. Jadi let's say kita misalnya berbicara tentang konflik sosial yang Iya. sempat terjadi dari 2000-an sampai 2012 kan, konflik sosial yang di Sampang itu. Dan itu banyak versi yang kemudian bergantung sudut pandang ya, yang meng-create itu sebagai peristiwa luar biasa, ya itu masuk sejarah. Menurut saya itu mau sejarah. Yap. Konflik yang di konflik sosial yang di Terjadi Penang sempat. dan Open itu memang luar biasa, dan itu harus menjadi apa istilahnya ya, pembelajaran untuk ke depan bagaimana cara penyelesaiannya, karena memang jadi berita internasional kan dulu kan di Iya, Sampang betul. gara-gara memang kemasan dari media juga yang berpengaruh, sehingga yang awalnya tidak berkaitan, yang tidak tertarik dengan peristiwa itu akhirnya kemudian tertarik karena apa, ada ya bumbu-bumbunya memang Iya. sangat luar biasa dulu, sehingga ditarik itu bukan berita nasional saja, itu berita internasional, sehingga internasional juga ikut ikut menyorot, ikut terlibat dalam konflik yang sangat berlarut-larut itu, ya akhirnya kemana-mana seperti itu. Jadi memang jurnalis atau karya jurnalistik itu dampaknya luar biasa sekali gitu Mas Hendri. Perannya juga sangat luar biasa sekali ya. Dan kita tadi membahas ke kebencanaan sosial ya. Sekarang kita membahas ke kebencanaan alam. Nah, apa sih peran jurnalis ketika ada bencana alam, khususnya di Sampang ini Mas Hendri? Di Pamekasan juga, Sumeneb gitu kan berbeda-beda kan kebencanaan alamnya. Termasuk di Sampang khususnya seperti banjir dan angin puting beliung juga pasti ada, kebakaran gitu. Betul. Gitu ya. Apa peran jurnalis di situ? Ya pertama, tupoksi seorang jurnalis kan memang menyampaikan informasi kan di awal ya. Poinnya adalah menyampaikan informasi. Entah karena itu ada peristiwa kebencanaan seperti itu, maka itu perlu disampaikan juga ke masyarakat bahwa ini ternyata ada bencana seperti itu. Itu yang paling awam lah. Tugas fungsi wartawan adalah ketika ada peristiwa bencana seperti itu kan ya. Nah tapi ketika kemudian ada peristiwa bencana yang alam seperti itu, kemudian kita menjadi seorang wartawan yang dalam tanda kutip kemudian kita nggak paham tentang seperti apa sih kemudian ketika ada liputan di peristiwa bencana seperti itu. Ini kan kita sebutkan kalau wartawan tahunya adalah itu berita straight news, itu peristiwa, dan kita hanya ya di mana kejadiannya, kapan, ada korban nggak, seputar itu, tanpa menganalisa lebih detail seperti itu. Kita cenderung ada korban nggak ya, langsung yang pertama kali kemudian langsung wah ada peristiwa ini tanah longsor atau ada korban nggak, kalau nggak ada korban nggak menarik. Itu kan yang dulu terframing seolah-olah wartawan itu ketika ada bencana merasa saya dapat informasi, kan tidak harus seperti itu. Maka kemudian pentingnya edukasi terhadap teman-teman jurnalis yang punya passion di jurnalis juga harus memahami bahwa satu sisi bukan kemudian alhamdulillah ada bencana karena dapat berita nggak bisa tayang di televisi berjilid-jilid, nggak gitu juga kan. Yang namanya bencana itu tetap bencana, bukan kemudian saya akan wartawan ya alhamdulillah ada bencana karena bisa liputan tiap beberapa jam ya harus seperti itu kan gimana ya. Nah sehingga kemudian peran seorang jurnalis di sinilah yang urgent. Pertama adalah peristiwa kebencanaan itu pasti yang ingin kita sampaikan kepada halayak itu berkaitan dengan di mana sih, pertama kan di mana sih bencananya, sejauh mana sih dampaknya kan seperti itu kan ya. Ada korban jiwa dan semacamnya, itu kan biasanya yang sering masyarakat tunggu-tunggu seperti itu.
Nah, sehingga langkah-langkah awal ketika ada proses bencana alam seperti itu memang kita harus menyampaikan informasi awal seperti itu. Yang perlu digarisbawahi di situ adalah kita apa namanya dituntut juga untuk menyampaikan apakah ada korban jiwa dan macamnya. Itu memang harus bisa tersampaikan. Cuman menurut pemahaman kami yang memang sebelumnya juga apa namanya istilahnya sering peliputan bencana seperti itu, korban itu memang menjadi sensitif atau menarik. Semakin banyak korban itu kadang-kadang sebagai media itu menarik tuh. Menariknya apa? Ya ini peristiwa yang luar biasa karena itu penting diketahui oleh banyak. Satu sisi sehingga ketika kita wawancara salah satunya adalah yang memastikan ada korban. Cuman ketika menyebutkan korban jiwa itu nanti kisaran sampai saat ini korban masih sekian. Sampai saat ini itu disebutkan sampai pukul berapa, tanggal berapa, hari apa itu jumlah korban sekian. Jangan kemudian kita menyebutkan jumlah korban ada sekian titik kan ya, itu kan nggak membuka peluang bahwa ini harus disebutkan Iya. sampai jam sekian ada korban sekian yang diketahui oleh siapa. Ya kan bisa berkemungkinan Betul. beberapa jam lagi ada Iya. tambahan seperti itu Iya. kan ya, ada perubahan. Uh-uh. Apakah jurnalis di sini hanya meliput ini Mas Hendri tentang pasca kejadian saja? Apakah sebelum seperti misal warning sebelum terjadinya banjir seperti itu berkolaborasi dengan RRI atau siapapun? Apakah jurnalis juga mencari tahu seperti itu? Misalnya 6 jam lagi kita akan ada warning bahwa akan ada banjir naik dan lain-lain. Apakah jurnalis juga di bidang seperti itu? Iya. Ya, kalau kemudian jurnalis punya kompetensi di bidang kebencanaan, pasti sudah punya alarm seperti itu ya. Yep. Musim hujan nih, maka sih instingnya adalah oh ini menarik ini untuk disampaikan edukasi kepada masyarakat. Yep. Disampaikan informasinya itu, kemudian kira-kira puncak hujan terjadi pada minggu keberapa itu disampaikan, sudah jadi berita itu kan ya. Itu memitigasi duluan kan ya, Iya. sehingga ada berita yang menyampaikan dimungkinkan misalnya kita wawancara ke BMKG, ke BPBD, analisisnya seperti apa sih, misalnya dalam bulan Agustus ini akan ada hujan deras, ya sampaikan saja bahwa ada hujan deras di daerah mana potensinya, atau kemudian ada angin kencang di wilayah mana yang harus berpotensi, itu tersampaikan biar apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat. Kita nanya kepada narasumber yang terkait ya kayak BMKG, kemudian BPBD, sehingga ya teredukasi duluan. Ya itu ketika kita nggak punya kemampuan sebagai wartawan tangguh bencana misalnya atau wartawan yang peduli lingkungan, itu nggak mungkin terbesit. Yang ada adalah ketika ada peristiwa bencana baru dia meliput seperti itu. Jadi yang terpenting sebenarnya mitigasi juga harus kita buat beritanya seperti itu, buat apa saja potensi kebencanaan yang akan ada, wilayah mana saja yang akan ada rencana, tapi BPBD pasti sudah menganalisa nih. Iya. Kecenderungan tiap tahun itu kan ketahuan nih mana peta-petanya kan ya. Puting beliung biasanya kalau di Sampang itu dari Pangalengan, ada Tamblangan, longsor itu biasanya di Kedungdung, di di Rogotal dan macamnya. Berarti Dan kurang lebih seperti itu kan. Nah, sebagai jurnalis berarti harus ini ya Mas Rom, harus bekerja sama juga dengan saling berkesinambungan semuanya. Jadi tidak serta-merta datang ke TKP harus mencatat berapa korbannya kata Mas Hendri tadi kan. Iya, betul. Berapa jam berapa kejadiannya seperti itu. Iya. Karena namanya media ya Mas ya, mungkin itu jadi mediasi atau mediator dari semua pihak gitu. Iya, jadi itu yang kalau itu yang sebelum sebelum kejadian yang pra bencana. Ya, pra bencana. Kita fungsinya seorang wartawan ya penting menyampaikan edukasi itu di apa saja. Termasuk juga menyampaikan titik aman di mana nih. Terus kemudian wilayah evakuasi ditaruh di mana, itu penting juga disampaikan pada momen-momen menjelang rutinitas terjadinya bencana. Yang rutin di Sampang misalnya banjir. Nah, biasanya kan kita sampaikan dapur umum ada di lokasi mana, titik aman evakuasi di sebelah mana. Dulu kan di Wijaya, titik amannya. Jadi masyarakat yang dapat info itu sudah ketahuan ketika banjir otomatis harus pindah ke misalnya yang aman di Wijaya atau di
di jalan-jalan yang khusus yang memang itu mudah cara kita mengevakuasinya seperti itu. Itu. Nah, ada lagi yang terpenting, bukan hanya saat peristiwanya ya. Nanti kita bahas juga ya, paskanya juga kita akan bahas. akan bahas. Nah, kalau peristiwanya itu eh, kita juga harus bisa memainkan apa istilahnya ya, kejiwaan kita. Jadi korban itu jangan kemudian sampai jadi korban kedua kalinya. Ini yang kemudian banyak terutama di televisi pun banyak teman-teman jurnalis itu yang kurang paham terhadap bagaimana peliputan kebencanaan. Jadi bisa saja misalnya gempa kena korban longsor kemudian sampai rumahnya tertutup dan banyaknya. Nah, udah Nah, Nah, sebelah misalnya. ya salah satu. Seandainya. Bukan seandainya lah, itu anggap sebagai contoh saja dulu. Contohnya Mas Romi aja lah. Nah, ternyata nanti ketika didatangi seorang jurnalis wartawan, malah dia menjadi korban kedua kali. Iya. Itu sering saya temukan di televisi itu ya. Apa itu yang biasanya sering dilakukan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang jurnalis? Kita misalnya tidak menghargai dia sebagai Korban. Iya. Kan sedang berduka seperti Iya. itu. Misalnya ya dengan bahasanya saja. Jadi di awal itu ketika kita ketemu sama korban langsung nih, kita sebutkan, Pak, saya ikut berbelasungkawa atas peristiwa ini ya. Tapi kita jelaskan bahwa ini kepentingan juga agar diketahui oleh publik. Gimana sih perasaan Mbak karena ini sudah rumahnya hancur seperti ini, apa harapannya? Itu kan masih normal kan ya? Iya, masih. Ada yang kemudian terlalu kita mengeksploitasi seorang korban. Itu kan menjadi korban kedua kalinya. Iya. Ya. Sementara dia batin sudah tertekan, ditambah lagi kita Didesak. Iya, terdiskriminasi juga oleh bahasa-bahasa yang kemudian saya malu, saya sebagai korban sudah kalau seperti ini kok kayak dipermalukan kedua kalinya atau jadi korban kedua kalinya. Contohnya, Mas? Itu yang contoh misalnya dia sudah menjadi korban ya. Iya. Misal kita kalau peristiwa kebencanaan ya, contohnya tadi longsor misalnya, agak masih mendingan lah kalau kita misalnya mengeksploitasi tentang kesedihan, perasaan sedih dari seorang korban itu. Tapi seandainya bisa ya di peliputan kebencanaan itu kita tidak kemudian mengeksploitasi seolah-olah kita mancing terus agar dia agar dia merasa lebih sedih, orang itu merasa ikut iba, itu sebenarnya harus dikurangi di bencana-bencana tertentu karena itu bisa menjadi kejiwaan mereka juga Timbul traumatis. Iya, traumatis kemudian juga yaitu jadi korban kedua kali nanti. Iya. Nah, makanya ketika menyampaikan soal pertanyaan kepada si korban juga harus dicek dulu ya, bergantung bencananya ya. Contoh misalnya dia bencana pesawat jatuh misalkan ya, anaknya misalkan tewas, keluarga tewas, hanya ibunya yang tersisa misalnya. Ya kita kan banyak sekali di media televisi dan macamnya itu kan berulang-ulang diulas bagaimana sosok anaknya sebelum kejadian ada pesan-pesan khusus enggak atau ada peristiwa yang aneh, terlalu mengeksploitasi yang mengingat kembali ingatan kedukaannya seperti itu. Itu sebenarnya harus dihindari dalam peliputan jurnalisme bencana. Karena itu juga justru menambah bencana lagi, tekanan batin kepada si korban. Jadi bagaimana kita untuk menyampaikan kepada masyarakat? Ya kita sampaikan edukasinya. Selain edukasinya misalnya sampaikan saja ya ini saudaranya ada berapa, kehidupan sehari-hari seperti apa, tanpa terlalu menguras emosi kejiwaannya seperti itu. Itu memang harus dihindari. Iya. Termasuk juga terlalu mengesut kesedihan wajah terutama ya, karena itu khawatir itu menjadi kesedihan yang berlarut-larut ketika dia nonton dokumentasinya misalnya. Iya. Ada penyesalan. Itu. Aku kok kayak gitu ya. Iya. Apalagi ada korban yang memang belum siap untuk diwawancara juga ada. Itu secara mentalitas. Iya, itu mentalitinya lebih baik jangan iya, langsung ambil aja footage yang menggambarkan tentang luka di rumahnya. Itu harus dihindari karena itu bagian dari traumatik tersendiri terhadap si korban. Nah, termasuk juga ketika kita foto atau video
yang berkaitan dengan korban, Iya. apalagi korban jiwa, itu ada etikanya juga. Mhm. Kita kemudian ya jangan sampai ada memperlihatkan jenazah yang utuh atau jenazah yang terpotong-potong misalnya, itu jangan sampai ada di video kita yang kemudian rilis ke Video atau rilis, foto gitu iya, ya, Mas? Oke. karena itu menimbulkan selain kengerian juga apa istilahnya ya, sudah keibaan atau kasihan kepada pihak keluarga yang dapat Yang bencana ditinggal. Kan kadang ada keluarga yang ingin privacy gitu Mas, tidak mau di shoot atau kayak gitu dan tidak mau disebutkan namanya juga, itu seperti ya, ada apa? seperti itu, ya tergantung bencananya kan, di bencana apa kan. Kayak kecelakaan kadang-kadang memang trauma dia kan, masih di kondisi duka, misalnya jenazah baru datang, kemudian kita minta waktu untuk wawancara dari media apa, ya jangan dulu lah, dia biarkan dulu, enjoy apa bukan enjoy apa sih istilahnya, dia selesaikan dulu, Biarkan nanti tenang keluar dulu, dari seperti itu ya. kita bisa ngambil apa namanya, narasumber kedua yang bisa menjelaskan, misalnya dari pamannya, dari saudaranya, atau dari teman dekatnya itu dulu. Kalau memang kita lihat si ibu korban atau pihak korban langsung misalnya dia merasa kejiwaannya masih belum stabil, Iya. jadi itu mending kita memang cari narasumber yang lain, karena itu juga bisa menekan apa istilahnya kejiwaan dari si korban tersebut. Tadi itu penting sekali Mas untuk diperjelas ya, mungkin sahabat tangguh berkaitan dengan mungkin foto atau video seperti apa yang harus di blur atau yang harus dihindari, itu Iya. mungkin lebih didetailkan lagi itu Mas. Pada umumnya hampir semua bencana ketika misalnya berkaitan dengan korban, foto korban memang usahakan jangan sampai detail. Kadang kita ingin eksklusif ya, korban lagi tergeletak kita foto ya, ingin menyampaikan bahwa korban setragis itu Iya, ya. betul. Itu bahkan sudah tidak layak konsumsi media. Kadang ada seperti itu Mas, kan sekarang tidak hanya jurnalis saja ya yang meng-up, sekarang ada sosial media yang kita dari betul. video aja kita udah bisa meng-up gitu ya, eksklusif tadi, padahal belum tentu keluarga juga mau dan berminat untuk Iya, itu kan iba atau Iya. itu kan bencana kan. Ya itu harus memang dihindari. Satu sisi itu memang kode etik jurnalistik ya. Jadi tidak boleh kemudian kita menampilkan yang terlalu berdarah-darah atau tragis dan semacamnya. Itu kan juga tidak semua orang membaca berita atau Iya. melihat menonton berita itu bisa nerima ketika melihat darah atau melihat kengerian gitu. Itu fungsinya, karena beda juga usia anak muda dan semacamnya, itu kan memang dibatasi dalam tanda kutip. Ya itu bukan konsumsi untuk anak-anak kecil ya. Kengerian itu yang kemudian tidak boleh kita gambarkan sebegitu vulgarnya, sehingga harus ada foto. Cara ngambil fotonya adalah atau videonya atau cara peliputannya ya kita ambil prosesi saat dia misalnya dievakuasi ya sekiranya orangnya nggak begitu kelihatan si korban. Ya. Bukan semakin dapat foto korban yang begitu vulgarnya dia meninggal, nah itu dapat prestasi, itu kita lagi gapo liputan dapat foto korban, bukan. Justru kita ingin melindungi kengerian-kengerian tadi itu, karena memang itu dilindungi di undang-undang persnya juga memang sudah diatur ya. Berita-berita yang berkaitan dengan kengerian itu tadi harus memang dikurangi ya, di blur, bahkan kalau disensor ya mungkin bisa disensor, tapi usahakan kalau kita di media sosial tadi itu sudah otomatis pasti itu dihapus itu, kena pelanggaran biasanya, pelanggaran komunitas biasanya kalau di media sosial itu otomatis itu. Nah, apalagi di website media ya, jadi memang harus itu sudah kena teguran juga dari Google biasanya. Kan sekarang zaman tuh Mas, di sosial media orang awam, orang biasa itu bisa mengupload secara eksklusif, kadang mayat secara gamblang, wajahnya terekspos ya Mas ya. Iya, Itu betul. bagaimana tindakan sebagai jurnalis Mas? Ya kalau itu diupload bukan orang jurnalis mungkin karena nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya itu jurnalis, Ada teguran nggak, maksudnya ditegur, mohon maaf ya, sebaiknya tidak seperti itu karena keluarga tidak berminat gitu. bukan, itu harusnya terseleksi dari redaktur, editor. Jadi itu fungsinya kemudian editor dan redaktur ya, untuk bisa memfilter hal-hal yang tidak sepantasnya untuk bisa di-up di medianya. Ya apalagi kemudian memicu keluarga nggak terima misalnya.